Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini saya kembali menyampaikan renungan firman Tuhan kepada Anda semuanya. Kita masih merenungkan firman Tuhan bersama-sama daripada kitab 1 Yohanes. Saya akan memulai menceritakan yang menjadi kebiasaan orang tua saya ketika saya masih kanak-kanak. Pada waktu itu ketika saya masih kanak-kanak, ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua saya, yaitu memberikan sebuah nasihat. Beliau suka memberikan nasihat kepada kami, khususnya kepada saya. Ketika saya kanak-kanak, ada sebuah nasihat yang selalu disampaikan kepada orang tua saya. Nasihat itu diulang-ulangi. Nasihat itu disampaikan lebih daripada satu kali. Nasihat itu diberikan sampai saya terasa bosan. Pagi disampaikan, lalu malam, waktu makan malam disampaikan lagi. Ketika saya SD, lalu saya beranjak setiap 1 tahun sekali saya naik kelas, dan nasihat itu selalu disampaikan kepada saya. Saya berpikir pada waktu itu, mengapa sih orang tua saya menyampaikan nasihat yang sama dan diulang-ulangi? Apakah saya tidak mendengarkan? Apakah saya mungkin tidak memperhatikan? Atau saya tidak melakukannya? Namun setelah saya beranjak dewasa dan semakin sedikit lebih tua, bahkan ketika saya sekarang memiliki seorang anak dan menjadi ayah, saya memahami bahwa sebuah nasihat yang disampaikan secara berulang kali, lebih daripada sekali, adalah sebuah nasihat yang sangat penting. Nasihat itu perlu disampaikan berkali-kali, supaya saya bisa memperhatikan, mencamkan, dan melakukannya. Karena nasihat itu mengandung sebuah kepentingan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika saya melakukan nasihat tersebut, maka saya akan menjadi orang yang lebih baik. Rasul Yohanes sebagai penulis daripada kitab 1 Yohanes, dia adalah seorang penulis yang sama, yang menulis kitab Injil Yohanes. Dia menuliskan 2 kitab ini dalam jangka waktu yang berbeda. Rasul Yohanes menyampaikan sebuah nasihat yang pernah dia sampaikan di kitab Yohanes. Dia sampaikan kembali di kitab 1 Yohanes ini. Hari ini kita akan memperhatikan nasihat apa yang dia ulangi. Dan saya percaya pasti ini adalah sebuah nasihat yang penting buat kita semua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28 berkata seperti ini. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ada sebuah frasa menarik yang dia ulangi, sebuah peringatan, sebuah nasihat buat kita semua, yaitu tinggallah di dalam Kristus. Tadi dikatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Frasa ini dapat kita temukan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, di mana Rasul Yohanes menggambarkan kita mesti tinggal di dalam Kristus. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Kata tinggal di dalam Kristus memiliki makna di mana kita harus berdiam, hidup di dalam Kristus. Kita harus memiliki Kristus dalam kehidupan kita semua. Kristus harus tinggal di dalam hidup kita, dan kita tinggal di dalam Kristus juga. Apa maksudnya? Di mana kita mesti dikuasai sepenuhnya oleh Kristus dalam hati dan pikiran kita. Sebagai sebuah ungkapan bahwa kita tidak bisa tinggal tanpa Kristus. Sebagai sebuah ungkapan bahwa aku membutuhkan Kristus. Sebagai ungkapan bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Kristus. Sebuah nasihat yang sangat penting untuk kita hari-hari ini, bahkan ketika situasi tidak menentu, ketika kita masih dalam keadaan yang sakit atau belum sembuh dalam masa pemulihan, atau ketika kita banyak mendengar orang kehilangan pekerjaan, keadaan ekonomi yang tidak membaik, banyak ketakutan di sana sini. Nasihat ini memberitahukan kepada kita semua sebagai sebuah peringatan
Di tengah situasi apapun, mari kita tetap tinggal di dalam Kristus. Biarlah pikiran kita, hati kita, terus dipenuhi oleh firman. Kita tidak terbawa oleh arus kehidupan ini. Kita tidak terbawa oleh keadaan yang sedang terjadi. Maka ketika kita dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, hati kita akan lebih damai. Hati kita tetap tenang. Hati kita akan jauh dari rasa gelisah dan takut. Bahkan amarah yang diakibatkan oleh situasi yang ada. Umat Tuhan, pagi hari ini saya mau memberitahukan kepada kita semua. Mari kita tetap tinggal di dalam Kristus. Supaya kita bisa mengalami kasih karunia-Nya. Supaya ketika Tuhan nanti datang, kita tidak menyangkal. Bahkan kita tidak akan ketinggalan, kita akan terangkat. Kita akan menikmati persekutuan dengan Bapa di surga secara kekal. Saya akan menutup dengan satu ayat. Yohanes 15 ayat 7 berkata seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Permintaan apa yang sedang engkau naikkan hari-hari ini? Mungkin kesembuhan, mungkin sebuah pemeliharaan Tuhan, mungkin pemulihan hubungan. Apapun itu yang sedang engkau minta, yang ingin engkau lihat dalam hidupmu, minta kepada Tuhan. Tetapi dengan sebuah catatan, bahwa engkau harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Engkau terus bersekutu dengan Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Hari ini kami belajar untuk tinggal di dalam Kristus. Kami belajar bahwa kami harus tetap erat dengan Engkau. Kami harus hidup di dalam Engkau, dan Engkau hidup di dalam kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menguasai hati pikiran kami, supaya kami tetap tenang, damai, supaya kami tetap sejahtera melewati kehidupan yang sedang sulit hari-hari ini di Hong Kong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ada sebuah jaminan bahwa Kristus akan memberikan semuanya apa yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, asalkan kami terus erat, asalkan kami memiliki hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak terbawa oleh arus kehidupan ini. Tolong kami supaya kami tetap tinggal erat di dalam-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus tetap tinggal di dalam Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.